panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta masih optimis ya, duduk mendengarkan presentasi yang insya Allah presentasi ini bisa merubah kehidupan kita dari yang kurang baik jadi baik, dan dari yang sudah baik jadi jauh lebih baik. Untuk itu beri tepuk tangan untuk Anda dan orang-orang yang mengundang Anda pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berterima kasih sekali kepada seorang yang bernama Bapak Kuancen. Beri tepuk tangan untuk Bapak Kuancen walaupun orangnya nggak ada. Kenapa? Karena dialah yang mengenalkan bisnis ini kepada saya di Januari 2014, Bapak Ibu sekalian. Ya, di saat itu kondisi saya nganggur. Ya, asli saya ini cuma naik bus Kampung Melayu Grogol 213. Pernah naik? Naik, banyak orang Bekasi pernah naik juga. Saya bilang itu sih trayek wangi. Dia lewat Sudirman Tamrin. Ya nggak, anak sekolahan mulu tawuran itu trayek. Ya. Nah, kenapa saya kenaik? Ya jawaban saya gampang. Habis bapak gue supir. Kalau orang nanya, ya kenapa bapak lu supir? Habis bapak gue sekolahnya cuma SD. Ditanya lagi, bapak lu sekolah ngapain cuma SD? Habis engkong gue kagak sekolah. Ya. Emang jadi turunan atasnya saya udah banyak orang miskin. Tapi dalam hati saya ngomong apa? Nggak apa-apa turunan saya turunan miskin, tapi kedepannya generasi saya dan anak-anak saya tidak boleh miskin, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, dari mulai 11 tahun yang lalu saya udah ikut yang namanya MLM, ya, multi level marketing. Rekor saya main multi level 11 tahun ikut MLM, 4 kali MLM dan 3 kali balik ke terminal jadi kenaik. Alias nggak kaya-kaya. Jadi kalau saya setiap ke terminal jalanin bisnis, network, lu jangan dekat-dekat Pia lagi. Kenapa? Dia udah mulai gila lagi tuh. Lu ngomongin yang gede-gede. Ya, dalam hati saya gini, kalau teman-teman saya rata-rata pada ngomong gitu, ya lu ngomong jangan ketinggian, ngimpi jangan ketinggian, ntar jatuh sakit. Saya bilang apa? Bukan ngimpi gue ketinggian, lu aja yang paling gak nyampe otak lu. Ya emang buat di dunia terminal ngomongin sukses buat kenaik kira-kira asing gak Pak? Asing. Benar. Bisa stop musiknya? Ini operatornya terpesona. Ya, sampai musiknya nggak dimati-matiin, dia nongol aja. Kasih tepuk tangan untuk operator kita dong. Jadi saya ngomong jadi nggak konsen, akan mau joget mulu. Gitu kan? Ya Betawi begini Bu ya, padanya lucu aja deh. Ya, untuk saya ngomong nggak lama-lama, kalau lama ntar ente pulang ngimpi ya ntar malam. Gitu. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, saya diperkenalkan bisnis ini. Sebetulnya saya bukan orang yang pantas buat jadi ini bisnis. Tadi saya bilang saya kerja kondisi saya nganggur. Ya, bisnis ini bisnis ngapain Bapak Ibu sekalian? Nah, nabung. Kira-kira kalau otak saya otak orang biasa, pola pikir saya pola pikir biasa, kira-kira apaan yang keluar dari mulut saya ketika Pak Kuancen nawarin bisnis kepada saya? Betul. Nah gimana mau nabung Cen? Gue makan aja susah. Iya, Bapak sekalian, kenapa saya nganggur? Waktu itu saya ikut MLM di Juni. Ya, saya ikut sebuah perusahaan multi level dan itu perusahaannya tutup. Ya, jadi kalau mohon maaf ya, kalau kita main MLM terus kemudian gagal, ya paling kalau orang ngebegoin kita, saya mohon maaf ngebegoin kita itu paling begonya biasa doang, bego lo paling gitu kan, gagal. Tapi kalau di perusahaannya tutup, itu ngomong bahasa begonya itu udah pakai kol-kolan. Lu. Jadi saya shock banget di situ gitu. Ya. Jadi sejak itu Bapak Ibu sekalian, saya tuh paling negatif sama yang namanya bulat-bulat. Sini ada nggak yang negatif sama bulat-bulat? Ya. Nah saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang pernah ikut MLM? Ayo. Tuh banyak kan? Iya, emang di Indonesia tuh ada anekdot begini. Naiklah pesawat, kemudian jatuhkan 3 buah batu ke wilayah Indonesia. Percayalah, 2 dari 3 batu itu akan kena kepalanya orang yang ikut MLM. Saking banyak yang ikut MLM gitu. Nah, iya. Dan saya pun ikut itu dan akhirnya saya bukannya gagal waktu itu, tapi perusahaan tutup. Jadi bonus lagi jalan, kita udah nggak ada perusahaannya. Nah di situ bikin saya ibaratnya sakitnya tuh di sini gitu. Nah dari situ saya trauma lah, istilahnya trauma. Trauma kayak orang jatuh cinta, trauma ya. Ada nggak yang trauma MLM di sini? Nah, terus saya kasih obatnya nih, 3i obatnya nih, orang-orang trauma MLM, betul nggak? Ini.
Ya saking traumanya, pokoknya kalau melihat orang kumpul-kumpul, udah di kepala saya MLM aja. Saya lewat depan rumah nih, orang pada ngumpul, saya kabur, pulang, buru-buru, kunci pintu, kenapa? Konseling MLM, nggak dengar rapat RT. Makanya ketika Pak Pancen ngajakin bisnis ini ke saya, terus terang Bapak sekalian, waktu itu saya langsung tembak, Cen bisnis apaan? Kalau MLM jual-jual produk, gua nggak dah. Lu tau sendiri, gua orang Betawi, biar kata miskin juga gua sombong. Kalau jualan produk, gua bisa ditolak orang, dengan gua lemparin tuh barang nih, gua kasih aja deh. Ya gua kayak orang Sunda, imut kan kalau jualan ya, enggak? Ya, orang Sunda saya puji nih. Ya, makanya kan kredit masih banyak orang Sunda kan. Jadi ketika saya bilang itu Pak Pancen lebih hebat ngomongnya, bukan MLM. Ya biasa, kalau teman lama kita nggak pernah nelpon, ketika tiba-tiba teman lama kita nelpon kita, pasti kan kita curiganya kayak gitu, betul nggak? Nah, Anda yang baru datang ke ruangan ini, curiganya begitu nggak sama teman yang muda? Benar nggak? Nah, sama, saya juga gitu. Yang kedua saya bilang, kalau nggak MLM apa Cen? Asuransi ya? Bilang, sama Cen, gue malas asuransi. Kenapa? Biarin aku nakutin orang doang. Ya kalau asuransi kan ngomongnya penyakit kritis, 44 macam, cacat tetap total, kematian, bener. Udah nakutin orang dulu. Yang ada di Twitter karena hilang kan gitu. Nggak ada, saya bilang. Tapi di sana hebatnya Pak Pancen leader saya. Ibarat pintu tuh saya udah tutup, pintu depan saya tutup, pintu belakang saya tutup. Dia loncat dari jendela. Dia bilang apa? Lu ketemu gua dulu deh, gua jamin gak akan tolak gua punya bisnis. Bodoh. Bagus kan, besok pagi-pagi saya telepon dia masih ngorok. Saya malam juga ada kepikiran omongan dia. Nah, prospek yang hebat begitu kayak Pak Pancen tuh. Dia habis prospek dia tidur, yang kepikiran yang di prospek. Ini Pancen ngomong bener nggak ya? Jangan kita prospek orang yang nggak bisa tidur kita. Kadang-kadang kita prospek orang yang nggak bisa tidur kita. Digabung nggak ya? Digabung nggak ya? Aku tadi salah ngomong nggak ya? Yang kita prospek tidur pulas. Begitu dia nolak kan kayak orang mati. Nah, jadi bagus sekalian, hari itu saya telepon Pak Pancen, yaudah, nyala deh, kita ketemu. Bagus sekalian, waktu itu saya ketemu Pak Pancen, dalam hati saya gini, iya, saya lihatin anak gue udah lama nggak makan enak. Teman gue ngajak prospek, biasa, namanya teman lama pasti minimal ngajak makan dong, warung Padang lah, minimal lah. Saya bawa anak saya itu, Pancen ngomong, ya, mau bisnis bawa anak, ya nggak apa-apa, nyala kalau emaknya nggak ada. Emaknya nggak ada, ya hilang emaknya udah, pokoknya nggak usah nanya-nanya deh. Saya janjiannya pas jam 12 siang biar ada alasan buat makan. Jadi Pancen belum ngomong, depan rumah makan restoran sederhana Cen. Ya kita makan depan. Iya deh, yuk makan. Restoran sederhana yang piring atu-atu lauknya. Ya nggak diramesin bu. Karena mau beda, bener kan? Ya, makan enak gitu. Kelar makan tetap aja nih raut muka 5 watt. Udah kenyang, ya raut muka 5 watt kayak lampu angkringan bu. Ya orang kalau nggak punya duit begitu, biar kata rajin mandi tetap aja busik. Ya, lihat aja foto saya zaman kenek. Ya, saya kalau lihat foto zaman kenek dalam hati saya gini, gila gue jelek amat ya dulu ya. Walaupun sekarang juga nggak ada yang banget. Gitu. Orang mah kalau pangling, orang kadang-kadang kan melihat foto pangling kalau diganteng pangling gitu kan, itu ganteng.